Selamat pagi anak-anak. Setelah tadi kita mempelajari tentang benda padat, kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini tentang benda cair dan juga benda gas. Ya, kita akan mulai melanjutkan pembelajaran kita. Baik, sekarang kita akan pelajari sifat benda cair. Di bab sebelumnya sebenarnya juga sudah dipelajari ya, kita tinggal mengulang. Di sekitar kita juga terdapat banyak benda cair. Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair itu menyerupai wadahnya. Jika air sirup dipindah ke gelas, bentuknya menyerupai gelas. Nih, lihat gambar yang atas. Air sirup dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Lalu jika air sirup dipindahkan ke botol, bentuknya menyerupai botol, seperti pada gambar yang bawah. Nah, walaupun telah dipindahkan, tetapi jumlah benda cair akan selalu tetap. Banyaknya itu tidak tetap ya. Kita pindahkan ke gelas, ke botol, banyaknya seperti itu, tidak bertambah ataupun berkurang ya. Nah, tetapi hanya bentuknya saja yang berubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Tinggal mengulang ya, ini di subtema 1 kemarin sudah dipelajari, sudah kalian coba. Nah, benda cair itu ada yang bersifat kental dan juga ada yang encer ya. Jadi ada dua macam juga. Contoh benda cair yang sifatnya kental adalah ada oli, nih lihat. Kemudian ada kecap. Ya, betul. Ada juga madu ya. Ini benda cair yang kental, yang tidak encer ya. Ini lebih kental dibandingkan misalnya kamu menuangkan kecap dibandingkan dengan menuangkan air mineral, pasti beda ya. Kelihatan lebih kental pada kecap. Nah, ini contoh 3 macam benda cair yang kental. Ada oli, ada kecap, dan juga ada madu. Untuk selanjutnya, contoh benda cair yang bersifat encer. Di sini dicontohkan air mineral dan juga sari buah, ya. Nah, meskipun berbeda sifat, ya, sifat dasar benda cairnya itu sama, yaitu bentuknya sama seperti tempatnya. Jadi mau yang encer ataupun yang kental, itu bentuknya akan mengikuti wadahnya ya. Lihat berbagai contoh wadah yang sari buah ini, bentuknya semua sesuai dengan wadah di mana sari buah tadi ditempatkan ya. Yang berbeda hanya kekentalannya saja. Kalau bentuknya tetap sama, berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan wadahnya ya. Kita lanjutkan. Kalau tadi sudah belajar yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, sekarang kita akan belajar tentang sifat benda gas. Perhatikan balon terbang ini. Bagaimana bentuknya? Balon terbang tersebut ya berbentuk bulat atau lonjong elip lah. Padahal di dalamnya terlihat kosong. Nah, di dalam balon tersebut sebenarnya ada isinya loh. Coba apa isinya? Betul sekali, isinya adalah udara. Nah, udara merupakan benda gas ya. Ini balon udara ini
sebelumnya kosong, kemudian diisi dengan udara, maka bentuknya seperti itu. Berarti di dalamnya ada isinya. Isinya adalah gas. Ya, tuh. Nah, sekarang Ibu tanya, pernahkah kalian bermain pesawat mainan yang dibuat dari kertas? Pesawat-pesawatan seperti ini? Pasti semua sudah pernah bermain ya. Oke, mengapa pesawat kertas tersebut bisa terbang? Oke, betul sekali. Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin itu apa? Angin itu adalah udara yang bergerak. Apakah angin termasuk benda gas? Betul sekali. Angin termasuk benda gas. Ya. Tuh, jadi kalian kalau bermain pesawat terbang dari kertas di tempat yang ada angin-angin sedang bertiup, pasti pesawatnya akan lebih bagus terbangnya ya. Oke. Nah, ini selain udara dan angin, ada beberapa benda gas yang berbahaya. Contohnya asap kendaraan atau juga asap pabrik. Nah, asap kendaraan dan asap pabrik ini berbahaya. Berbahaya untuk berbahaya apanya? Ya, berbahaya kalau sampai terhisap oleh manusia ataupun makhluk hidup yang lain ya, itu akan mengganggu alat pernapasan. Kalau kita hisap maka paru-paru kita yang akan terganggu ya, akan kotor dan juga bisa menimbulkan penyakit ya. Baik, dari yang sudah kita pelajari tadi ya, untuk benda gas itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh, namun tetap menempati ruang di mana kita berada. Juga ada gas apa? Ada udara yang kita butuhkan untuk bernapas ya. Jika ada tempat-tempat yang berlubang, di situ pasti akan ditempati udara akan masuk ke dalamnya ya. Kemudian sesuatu yang menempati ruang itu berarti memiliki volume, berarti benda gas juga memiliki volume ya. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan juga tidak dapat disentuh ya. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Nah, setelah kita pelajari benda padat, benda cair, dan benda gas, sekarang apa sih kegunaan benda-benda yang ada di sekitar kita? Sama nggak sih guna benda yang satu dengan benda yang lainnya? Baik ya, setiap benda di sekitar kita memiliki kegunaan. Contoh, kita bisa minum kalau ada airnya dan juga ada gelas atau botol minumnya ya. Jadi gelas gunanya untuk meletakkan air minum, kemudian kita gunakan untuk minum, yaitu guna gelas. Kemudian kita bisa menulis kalau ada buku dan pensil. Jadi guna buku dan pensil itu apa? Ya, buku gunanya untuk ditulisi, sedangkan pensil gunanya untuk menulis ya, atau kertas untuk ditulisi, pensil untuk menulis ya. Kalau bukunya itu ternyata sudah banyak tulisan, berarti gunanya bukan untuk ditulisi tapi untuk dibaca, mungkin kalau buku cerita ya. Tuh, jadi guna benda itu berbeda-beda. Lalu ketika kita mandi, kita membutuhkan air, membutuhkan sabun, lalu membutuhkan gayung atau shower. Nah, ini jadi guna benda-benda ini adalah membantu memudahkan kita untuk membersihkan badan kita atau mandi. Kemudian ketika ibu memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, panci, pisau, dan juga alat-alat masak lainnya ya. Membutuhkan pisau untuk memotong-motong sayur mungkin,
kemudian panci atau wajan itu untuk mengolah masakannya, kompor untuk dinyalakan sehingga ada api dan bisa masak dari bahan-bahan yang sudah disiapkan dengan menggunakan panci atau wajan ya. Jadi untuk memasak membutuhkan banyak alat ya, dan juga bahannya tentu saja ada bahan yang diolah ya. Oke, kemudian kalau kita bersekolah, kita membutuhkan apa? Ya, kita membutuhkan seragam, membutuhkan sepatu, membutuhkan tas untuk menyimpan alat tulis kita, membutuhkan buku mungkin untuk dibaca atau untuk ditulisi untuk mengerjakan tugas, dan kemudian membutuhkan pensil untuk menuliskan tugas-tugas kita atau mencatat ataupun mengerjakan tugas yang lain ya. Tuh. Nah, setiap benda memiliki atau mempunyai kegunaan masing-masing. Makanya ya, kita membeli ini, membeli itu ya, benda ini, benda itu untuk apa? Untuk mempermudah pekerjaan kita ya. Jadi kita beli benda itu dengan tujuan agar kita bisa terbantu oleh benda itu mempermudah pekerjaan kita. Oleh karena itu ya, kehidupan kita itu akan selalu tergantung dengan benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Kita tergantung kepada listrik, kita tergantung pada api atau kompor untuk memasak, kita tergantung dari air dan sebagainya. Maka untuk itu kita perlu menjaga benda-benda yang ada di sekitar kita ya, baik yang memang berasal dari alam maupun yang kita beli. Kita jaga sebaik mungkin, kita rawat sebaik mungkin supaya awet ya, dan bisa kita gunakan terus menerus ya. Jaga benda-benda di sekitar kita ya, rawat ya. Nah, apa sih yang kita pelajari materi bahasa Indonesia dari video yang pertama dan video yang kedua tadi? Baik, dari materi di video pertama dan juga kedua ini, materi bahasa Indonesia yang telah kita pelajari itu, yang pertama, makna kosakata tentang keberagaman benda. Kemudian yang kedua, kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda itu bermacam-macam. Misalnya, tadi belajar tentang wujud benda serta kegunaannya. Lalu, wujud benda itu ada padat, cair, dan gas. Kalian tahu istilah padat itu seperti apa? Cair itu bagaimana? Gas yang bagaimana? Kemudian tadi ada lentur, ada keras, ada lunak, ya. Cair tadi ada kental, ada encer, dan sebagainya. Itu yang kita pelajari. Kemudian kegunaan benda juga bermacam-macam. Apa guna gelas? Apa guna buku? Apa guna pensil? Apa guna shower dan sebagainya ya. Ini sebenarnya yang materi yang kita pelajari di bahasa Indonesia hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran bahasa Indonesia, baik video yang pertama maupun yang kedua. Sekarang silahkan kalian melanjutkan pembelajaran berikutnya ya. Sebelumnya terima kasih, sampai ketemu di lain waktu, dan tetap jaga kesehatan ya. Salam sehat.